Kayak yang tadi lo bilang di awal, Moy. Di beberapa kasus emang ada yang bisa dibilang dapat untung dari prosesi ritualnya sama makhluk-makhluk gaib gitu ya. Tapi yang harus kalian ingat adalah sebaik dan sebagus apapun hasilnya, sifatnya tuh cuma sementara. Dan dari apapun yang dikasih sama mereka gitu, hal-hal gaib atau makhluk-makhluk gaib ini, pasti ada yang ngikut direnggut dari diri kita sendiri. Setan tuh nggak mungkin ngasih secara cuma-cuma soalnya. Sama kayak pengalaman yang dialamin sama pengirim cerita ini nih. Ini cerita dari, sebut aja namanya Andini. Oke. Yang penasaran buat nyelidikin pengajian malam yang sering diikutin sama ibunya yang sakit-sakitan. Nah, pengajian yang katanya ngaku bisa ngobatin penyakit lewat wirid, tapi justru ngebawa ibunya ke dalam sesuatu yang gak pernah dibayangin sebelumnya. Andini ini umurnya 24 tahun, Nat, Moy. Kerja ngerantau di Karawang. Ibunya ini tinggal di kampung sama bapaknya yang secara umur lebih tua dan secara kondisi kesehatan bisa dibilang lebih lemah lah. Oke. Nah, ibunya ini tipikal orang yang dulunya tuh wanita karir. Jadi pas udah pensiun dan udah tua, beliau tuh jadi bingung mau ngapain. Dan karena udah gak ada kegiatan rutin, akhirnya ibunya tuh jadi lemes, terus sakit-sakitan. Intinya awalnya ibunya si Andini ini cuma batuk-batuk sama nyeri badan aja. Tapi gak selesai-selesai. Sampai ada kali kayak 2 bulanan gitu. Sampai batuk kering, susah nafas, dan sering mimisan gitu tiap malam. Setiap dibawa ke dokter pun selalu gak ada hasilnya. Ustadz kampung juga bilang kalau ini tuh gak ada gangguan hal-hal gaib lah ke ibunya, kata gitu. Nah, terus ada satu hari datang nih tetangga baru, namanya Bu Teguh, yang ngajak si ibunya Andini ke sebuah pengajian di kampung sebelah. Katanya ini tuh pengajian khusus perempuan, selalu di malam hari, tapi doanya tuh beda, bukan kayak doa-doa pengajian pada umumnya. Cuman ini tuh dipercaya bisa nyembuhin penyakit yang gak kelihatan. Penyakit gaib ya. Nah, karena tergiur dan penasaran, akhirnya di malam Jumat itu pas banget Andini tuh lagi dapet cuti nih dari kantornya. Dianterin lah ibunya ke sana. Lokasinya itu di rumah panggung tua yang setengahnya udah kelihatan ambruk gitu, dan lokasinya tuh di tengah kebun singkong. Nah, tapi yang bikin Andini merinding adalah semua jendelanya tuh ketutup kain hitam gitu. Dan pas masuk ke dalam rumahnya, udah ada belasan perempuan tuh duduk ngelingker. Bajunya putih, tapi matanya kayak pada bengong gitu, kayak raganya nih emang pada ada di situ, pada duduk ngelingker. Tapi jiwanya tuh kayak nggak ngikut sama mereka. Di tengah-tengahnya itu udah ada, sebut aja Umi Izah ya. Kayak ya ibu-ibu menuju nenek-nenek gitu, umurnya udah sekitar 50-an. Suaranya tuh lirih, pelan, tapi suaranya si Umi Izah tuh kayak menggema di kepala gitu loh. Nah, tapi bukan yang ngebawa Al-Quran, si Umi ini malah ngebawa semacam gentong kecil dari tanah liat. Isinya tuh bunga 7 rupa, dan ada sesuatu yang mirip sama rambut manusia. Nah, pelan-pelan dia mulai wiridnya tuh. Tapi di bacaannya itu bukan bahasa manusia, Nat, Moy. Ini tuh kayak bahasa Arab, tapi dibalik. Jadi kayak mantra dengan nada naik turun, kayak nyanyian anak kecil di mimpi buruk gitu rasanya. Di situ Andini cuma tahan 5 menitan, Nat, Moy. Karena abis itu kepalanya Andini tuh nyeri banget, matanya berat. Terus tiba-tiba salah satu jemaah tuh jatuh kejang-kejang gitu di lantai. Dari mulutnya bahkan keluar cairan kental kayak cairan lilin gitu. Tapi di detik itu juga jamaah lain tuh masih ngelanjutin wiridnya aja. Jadi kayak tetap senyum, seolah-olah gak ada hal aneh yang terjadi. Padahal kayak ya ada orang lagi kejang-kejang, anjir. Kenapa lu masih ngelanjutin ritual lu gitu kan? Bahkan ibunya Andini pun itu sama kayak gitu, ikutan senyum. Pokoknya setelah itu Andini langsung keluar dari rumah itu, dan dia terpaksa nunggu di luar sampai pengajian itu selesai. Gak tahu ada hal aneh apa lagi lah yang terjadi di dalam sana. Dan tahu gak, Nat, Moy, sepulangnya dari pengajian malam itu, ibunya Andini itu kelihatan lebih seger. Gak kayak sebelumnya. Tapi ibunya tuh jadi pendiam gitu. Jadi kayak badannya seger, tapi matanya tuh sering kosong. Kadang-kadang juga suka ketawa-tawa sendiri sambil bisik-bisik gitu. Pokoknya makin hari makin aneh lah. Andini tuh pernah ngeliat ibunya duduk di teras depan jam 2 pagi sambil baca secari kertas gitu. Isinya tuh huruf Arab gundul yang tulisannya tuh gak beraturan. Si tangan ibunya itu ngelus-ngelus tanah kayak orang yang lagi nyium bayi gitu loh. Terus Andini sempet nanya ibunya tuh kenapa, tapi ibunya cuma ngejawab, "Duh, doa gelap itu gak boleh dan gak bisa
dibaca siang hari. Hah? Ini cuma berfungsi di malam hari, katanya gitu. Oke. Ya Andini kaget. Soalnya ini tuh bener-bener tipikal kalimat yang seumur umur nyokapnya nggak pernah ngucapin hal kayak gitulah. Dan perubahannya tuh nggak cuma di tingkah laku ibunya aja, Nat Moy. Rumah Andini tuh juga ikut berubah. Jadi semenjak ikut pengajian itu, hawa rumahnya Andini tuh jadi aneh. Jadi kayak anget, terus rasanya orang tuh penuh di rumahnya dia. Padahal rumahnya kosong-kosong aja. Dan yang paling bikin Andini takut tuh ibunya jadi benci sama suara azan, Nat Moy. Wah. Bukan gak suka ya, tapi lebih tepatnya takut dan marah kalau setiap ngedenger azan. Nah, ada satu waktu pas bapaknya Andini ini nyoba nekat buat tetap azan maghrib gitu ya dari kamar belakang, karena udah mulai curiga tuh sama kayaknya ada yang aneh nih sama si ibunya Andini ini. Karena Andini ngelihat langsung kalau ibunya ini tiba-tiba berdiri pelan dari sofa. Kakinya goyah, tapi kelihatan ada yang janggal gitu. Langkahnya tuh nggak bunyi, Nat Moy. Padahal lantai rumah tuh dari kayu. Dan persis pas suara azan sampai di kalimat hayya 'alas shalah, si ibunya Andini ini ngehentak pintu kamar sampai engselnya copot. Anjir. Si ibunya Andini ini teriak mandek katanya gitu. Suaranya berat, tapi suara tuh nggak kayak suara ibunya Andini. Jadi kayak si bapaknya si Andini ini disuruh stop buat azan. Anjir. Nah di situ Andini sama bapaknya tuh langsung kaget dong. Tapi detik itu juga Andini sadar kalau sekarang tuh gak cuman sakit aja, tapi si ibunya ini lagi jadi sesuatu yang lain lah. Oke. Nah si bapaknya ini masih ngelanjutin tuh nyoba buat ngucapin azan pelan-pelan. Dan gara-gara itu ibunya Andini ngedeket. Tangannya gemeter. Terus matanya si ibunya Andini ini putih semua, Nat Moy. Wah. Putih polos kayak gak ada bagian item-item mata. Pupilnya itu gak ada. Dengan suara yang berubah jadi gemetar. Ibunya ini kayak suaranya menyeringai sambil bisik pelan gitu. Ngomong kayak gini, "Gek domangan kok malah mok ganggu," katanya gitu. Artinya apa? mereka lagi pada makan, kok kamu malah ganggu. Wow. Nah terus setelah ngomong kayak gitu, lampu rumah itu tiba-tiba mati. Tapi di situ Andini bisa ngelihat samar-samar ada kayak siluet-siluet orang-orang berdiri gitu di pojokan rumah. Si sosok-sosok ini tuh mereka tinggi, tapi palanya miring. Terus tangan mereka tuh kayak pada panjang gitu kayak ranting kering, nyoba nyatu sama si bayangan ibunya Andini ini. Dan setelah kejadian itu, bapaknya Andini itu udah gak pernah azan lagi di rumah. Dan setiap si ibu ini ngedenger suara azan dari masjid, ibunya ini selalu tutup telinga gitu, sambil nangis, terus juga sambil nulis sesuatu di lantai pakai jari. Aduh. Tulisannya itu huruf Arab tapi kebalik, Nat Moy. Dan di beberapa momen pas tulisan itu ditinggal sendiri, huruf-hurufnya itu kayak kebakar gitu. Anjir. Nah bapaknya Andini sama Andini tuh akhirnya ngalah juga lah. Apalagi udah hampir seminggu tuh si ibunya ini kelihatan gak tidur. Nah di lain waktu si Andini ini pura-pura nganter ibunya ke pengajian itu lagi, tapi gak ikutan masuk. Si Andini cuma ngintip doang dari celah-celah papan, dari luar lah gitu. Nah dari situ kelihatan kalau si Umi Izah ini udah duduk di tengah ruangan. Tapi malam itu dia tuh ngebawa ayam cemani, Nat Moy. Kalau sebelumnya dia bawa guci yang isinya air sama kayak soto ada rambutnya, kali ini ayam cemani. Nah di situ si Andini ngelihat jamaah tuh udah pada mulai baca-baca mantra lah sambil ngebakar kemenyan. Terus ada satu ekor tikus dilempar gitu ke tengah lingkaran. Terus si Umi Izah ini nepok tanah. Abis itu si tikusnya tuh jadi ngegeliat-geliat gitu, terus mati. Anjir. Nah ngeliat kayak gitu si Andini udah gak kuat tuh. Dia coba cari bantuan lah ke salah satu ustadz, namanya Ustadz Makmun. Yang mana salah satu ustadz yang juga emang sering ngisi kajian putri di kampungnya lah. Si Ustadz Makmun datang ke rumahnya Andini diam-diam pas ibunya lagi ya istirahat, pas ibunya gak lagi kumat lah. Nah ustadz itu pelan-pelan ngebacain ayat kursi, Nat Moy. Tapi pas dibacain ayat kursi, si ibunya Andini ini malah menggeliat, tapi bukan menggeliat biasa. Kayak seakan-akan sendi-sendi tulangnya ibunya Andini itu tuh kayak lepas gitu. Anjing. Terus lengannya kayak kepelintir ke belakang. Mulutnya kebuka lebar, terus muntah ngeluarin darah hitam semua. Duh. Kalau kata Pak Ustadz, ini tuh bukan jin, tapi ini perjanjian, pengorbanan katanya gitu. Dan pokoknya Pak Ustadz tuh terus ngelanjutin segala bacaannya di situ. Bapak sama Andini juga bantu buat megangin kaki sama tangannya si ibu, biar nggak kepaksa, biar nggak putus gitu kan takutnya. Nah syukurnya sih nggak lama dari situ
Bruk, tiba-tiba si ibu itu jatuh kelempar ke lantai terus gak sadarin diri. Nah, Ustadz Makmun nyuruh bapak sama Andini tuh buat ngejaga ibunya biar gak ikutan lagi tuh pengajian yang selalu diikutin sama ibunya ini. Dan mereka setuju juga sama saran itu. Akhirnya ibu tuh beneran stop buat ikut pengajian, beneran ditahan gitu ya, gak boleh keluar rumah sama sekali. Dan ternyata tetangga barunya kemarin, si Bu Teguh itu yang ngajakin ke pengajian, itu juga gak tahu kenapa tiba-tiba hilang aja sosoknya. Kayak emang sengaja datang buat nyari jamaah baru aja gitu loh, buat si sektenya ini. Soalnya coba dicari tahu, keberadaannya juga gak ketemu-ketemu. Dan sebelum Andini balik ke Karawang, untuk beberapa malam dia tuh sering sengaja ngelewatin tempat si Umi Izah kemarin itu, tempat si mereka ngelakuin ritual itu. Tapi sekarang rumah itu tuh beneran jadi kayak rumah rewat aja. Anjing. Nggak kelihatan ada tanda-tanda manusia di dalamnya. Cuman kondisi si ibu tuh setelah itu tuh gak beneran sembuh total gitu. Sekarang si ibunya Andini tuh jadi kayak bayi, Nat, Moy. Makannya harus disuapin, ngomongnya juga terbata-bata, badannya lemes, terus kayak sering ngigo gitu. Pokoknya ya Andini di sini cuma pengen ngingetin lah, pengajian tuh emang baik, cuman kadang-kadang kita emang tetap harus waspada juga dan cari tahu sebenarnya pengajian ini pengajian bener apa enggak. Karena buktinya si ibunya ini ikut pengajian malam yang bukan yang ngajak doa, tapi ya malah ngajak kita buat berbagi raga gitu istilahnya. Anjing. Gue penasaran sih kayak gimana caranya si ketua ini dapat ilmu gitu loh sampai bisa narik orang-orang juga percaya gitu kan. Bener-bener. Walaupun masih bingung juga gue kayak ini ujungnya bakal apa yang kejadian, maksudnya dikorbaninnya bakal jadi kayak gimana gitu. Iya. Soal Iya. tadi lo bilang kan pas tiba-tiba dilewatin sama Andini, rumahnya udah jadi kayak rumah rewat kan. Bener. Gue takutnya dia pindah ke tempat lain terus dia nyari mangsa lain Iya gitu loh. bener Iya. sih.